Ya, Shalom, selamat sore, saudaraku semua. Tuhan memberkati pelayan ibadah Zoom Family Ministry saat ini. Kita angkat pujian, Tuhan hadirlah di sini. Tuhan hadirlah di sini, berikan berkat sejati atas kami sekalian dalam persekutuan. Tuhanku, kami menanti rahmat dan anugerah, berilah agar hati kami sekar, senang dan cerah. Tuhan hadirlah di sini, kami mohon padamu, nyalakanlah hati kami oleh api kasih-Mu. Tuhanku, kami menanti rahmat dan anugerah, berilah agar hati kami sekar, senang dan cerah. Saya mohon hambanya Bapak Pendeta untuk berdoa pembukaan. Pak Pendeta Hendra Winata. Ya, mari kita berdoa ya. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur bahwasannya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami sudah berkumpul di sini Tuhan, di Family Ministry, kiranya Kau berkati ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Kau yang sudah juga mengutus hamba-Mu Bapak Alfa, Kau urapi dia Tuhan, apa yang disampaikannya semua berasal dari siap. Kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan kami juga siap untuk menerima apa yang menjadi isi hati-Mu, yaitu firman Tuhan. Berkati ibadah link Zoom ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dipermuliakan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian sekeliling tahta Tuhan. Sekeliling tahta Tuhan berhimpun dombanya, memuji dan bernyanyian, merdu bergembira. Segenap puji baginya dan Yesus penebus, tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Jangan gelisah, sabdanya percaya padaku. Akulah jalan yang benar ke rumah Bapakku. Segenap puji baginya dan Yesus penebus, tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan yang bertugas menjalankan firman, Bapak Anfal. Silakan. Baik, terima kasih Pastor John. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita akan masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Yesus Tuhan adalah kami, bersyukur untuk kesempatan buat kami menyampaikan kebenaran-Mu lewat firman-Mu yang kudus, yang benar. Kau memberkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, dan Kau memakai menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-hamba-Mu lainnya yang hadir, yang sudah meluangkan waktu untuk yang benar-benar haus, rindu akan kebenaran firman-Mu. Memberkati telinga yang dengar, hati yang tulus, dan taklukkan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala macam bentuk roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap baik yang ada di bumi, di udara, dimanapun, yang setiap saat ini mencoba mengganggu jalannya. Ibadah sore hari ini dengan berbagai macam cara, kami bersatu hati, kami tengking di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik, kelistrikan, sinyal, semuanya dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena Engkau ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, Allah kami berdoa. Amin. Ya, salam saudaraku sekalian. Shalom. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir ya dalam acara Ibadah FM sore hari ini. Tentu saja kita semua orang-orang yang rindu ya akan kebenaran firman, seperti rusa ya rindu akan air. Ya. Tapi itulah kita bisa bersyukur, dan sore hari ini saya mengambil tema yaitu
mengenal yang lanjut usia. Saya juga sebenarnya tidak tahu kenapa saya mengambil tema ini. Sebab ini memang banyak sekali ya dalam saya mengambil dalam kitab Daniel ya ayat pasal 7 ya. Dalam pasal ini banyak sekali ya simbol-simbol ya. Ada banyak simbol-simbol ya, terlebih mengenai binatang. Kita akan membacanya. Kita baca Daniel 7 mulai dari ayat pertama. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Ya. Saudaraku sekalian, pada tahun pertama pemerintahan Raja Babel bernama Belshazzar. Ya. Jadi saudaraku sekalian ada Belshazzar, Belshazzar. Ya. Jadi ada Bel yang pakai T itu namanya Daniel ya. Ketika dia sebagai pegawai istana ya. Pegawai istana waktu itu Nebukadnezar ya, mungkin sudah dipimpin oleh Nebukadnezar. Jadi Nebukadnezar adalah ayah dari Belshazzar ya. Dan Daniel adalah orang Ibrani, dia diganti namanya menjadi Belshazzar ya. Jadi hampir sama. Saya tadi pertama agak bingung ini. Ternyata setelah saya amati ternyata ada perbedaan ya. Jadi Belshazzar ini anak dari Nebukadnezar, Raja Babel, bermimpi ya. Bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya ya. Jadi dia mendapatkan penglihatan-penglihatan lewat mimpi, saudara sekalian. Jadi beda dengan Yohanes ya. Kalau Yohanes melihat langsung, dia tidak di dalam mimpi ya, dia ada di Pulau Patmos ya. Dia dibuang di Pulau Patmos, jadi dia melihat ya apa disebut penglihatan karena dia dipenuhi kuasa roh ya. Jadi kalau Daniel melihat tetapi lewat mimpi ya. Di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Jadi Daniel menulis ini ya hanya garis besarnya. Jadi main point ya. Jadi pokok-pokoknya saja. Jadi Daniel tidak menulis secara detail ya dalam mimpinya itu ya. Dan ayat kedua ya, kita bisa lihat. Berkatalah Daniel, demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan tampak keempat angin ya, dari langit mengguncangkan laut besar. Ya. Jadi itu ayat kedua. Ya. Jadi pada malam hari aku mendapat penglihatan tampak keempat angin. Di sini ada keempat angin. Ya. Kalau melihat terjemahan ini dalam bahasa Inggris dikatakan four winds ya, 4 angin ya. Padahal kita tahu bahwa angin memang tidak bisa dihitung ya, bahkan dilihat pun tidak, hanya bisa dirasakan ya. Tapi di sini bahasa Inggris menerjemahkan four winds ya. Ya. Sedangkan dalam terjemahan Indonesia keempat angin ya, dari langit. Ini langsung angin dari langit ya. Jadi pengertian keempat angin tentunya berasal dari 4 penjuru ya, dari utara, selatan, timur, dan barat. Kira-kira begitu ya, karena menyebut 4 angin tentunya dari 4 penjuru ya.
tampak keempat angin dari langit mengguncang laut besar. Ya, saudara bisa memahami apa itu yang dimaksud. Ya, laut besar. Ya, laut besar itu diguncangkan. Ya, itu. Jadi akibat dari keguncangan yang ada di laut besar ini, ya, dalam ayat ketiga kita akan melihat dan empat binatang besar naik dari dalam laut. Ya, gitu. Jadi ada empat binatang besar naik dari dalam laut. Ini kita tidak tahu apakah naik bersamaan, nah, atau naik satu persatu, ya. Jadi tidak disebutkan. Yang jelas ditulis ada empat binatang besar naik dari dalam laut. Ya. Jadi saudara bisa bayangkan binatang besar itu yang gimana yang dimaksud, ya, naik dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Jadi ada empat binatang yang masing-masing berbeda, ya, tentu berbeda dari wujudnya, ya. Ini penglihatan, ya, penglihatan Daniel di dalam mimpinya. Ayat keempat. Yang pertama, rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Ya untunglah ini kayak saya burung Raja Wali disebutkan. Jadi bukan burung nasar. Ya. Kalau burung nasar kita tahu pemakan bangkai, ya. Dengan burung Raja Wali, ya, bukan pemangsa bangkai. Ya. Aku terus melihat sampai sayapnya tercabut, ya, dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia. Jadi, saudara bisa bayangkan seperti manusia, ya, dan kepadanya diberikan hati manusia, ya. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan tiga tulang rusuk masih ada di dalamnya, ya, di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan padanya, ayo makanlah, ya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Nah, jadi, itu binatang yang kedua. Kemudian binatang ketiga, kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada empat sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala empat dan kepadanya diberikan kekuasaan. 7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan. Dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Ya. Saudara sekalian, saya tidak banyak membahas tentang keempat binatang ini. Ya. Sebenarnya kalau saya membaca Daniel 7, saya temukan banyak, ya, tertulis di dalam kitab Wahyu. Jadi di sini ada Daniel 7 mulai dari pasal pertama, ya, sampai berapa ini? Iya, sampai 28. Jadi ada 28 ayat. Ada 14 ayat. Itu linknya ada di kitab Wahyu. Ya. Jadi kalau saya membaca ini, seakan-akan saya juga seperti membaca dalam kitab Wahyu. Ya. Semuanya masih memakai simbol-simbol yang sulit untuk dimengerti. Ya.
yang saya bisa ketahui, ya di sini kalau binatang yang pertama adalah Babel sekalian, ya, yaitu yaitu Babel, kerajaan Babel. Ya, sebab di sini 4 binatang melambangkan ya 4 kerajaan. Jadi binatang yang pertama adalah Babel. Ya, kemudian binatang yang kedua, yang kedua, rupanya seperti beruang, ia berdiri pada sisinya sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya. Jadi ada tiga tulang rusuk. Ya. Ini binatang yang serakah sekali ya. Jadi kalau saya bisa katakan bahwa dari binatang yang kedua ini adalah kerajaan Media, ya. Media dan Persia. Ya, jadi ini gambaran ya akan kerajaan Media dan Persia. Kemudian selanjutnya binatang yang ketiga adalah ya Yunani. Ya, itu binatang yang ketiga. Ya. Kemudian binatang yang keempat, ya, binatang yang menakutkan dan mendahsyatkan. Ia sangat kuat, bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Ya. Jadi ini binatang tidak disebut namanya, ya binatang apa ini, ya. Tapi saya bisa kita bisa tahu bahwa ini adalah kerajaan kekaisaran Romawi, ya itu. Itu yang bisa saya katakan. Sementara aku memperlihatkan tanduk-tanduk itu tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, ayat 8 ya. Suatu tanduk yang kecil sehingga 3 dari tanduk-tanduk itu yang dahulunya itu tercabut ya. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut ya yang menyombongkan ya. Jadi saudara sekalian, ini gambaran daripada kekaisaran Romawi ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kekaisaran Romawi menguasai Yerusalem ya, membantai, dan itu kejadiannya di tahun 70 ya. Jadi saudara sekalian, apa yang disebut di sini dalam mimpi Daniel itu ya sudah terjadi ya, dan juga ada yang belum terjadi ya. Jadi saya tidak tahu pasti ya. Jadi ini yang mungkin saudaraku bisa memberi apa ya tambahan ya nanti dalam bincang-bincang ya supaya bisa saling melengkapi ya. Sementara aku terus melihat ya, ayat 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan ya. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Perhatikan suatu sekalian. Ya, di situ ada kata yang lanjut usianya ditulis dengan huruf besar. Ya, jadi ini yang ingin saya tanyakan. Ya, yang menjadi pertanyaan dalam pemikiran saya. Ya, siapakah yang lanjut usianya itu? Ya, jadi sudah bisa lihat itu. Ya, Daniel 7 ayat 9 ya ditulis dengan huruf besar. Ya, yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya ya, dan nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ya, saudara bisa memprediksi siapa sebenarnya. Ya, kalau dalam ayat sebelumnya ya apa yang dimimpikan oleh Daniel ya mengenai binatang yang keluar ya keluar dari laut ya setelah angin itu menggoncangkan laut besar ya, saudaraku bisa bayangkan ya bagaimana
di dalam mimpi itu, ya, apakah Daniel itu melihat angin atau merasakan angin, ya, atau bagaimana? Ya, angin itu mungkinkah ya bisa diartikan sebagai Roh Kudus? Ya, sebab Yesus kalau di dalam Yohanes, kalau tidak salah Yohanes apa Matius, ya, saya juga eh, di mana ya, di mana Yesus mengatakan eh, eh, ya, saya lupa yang saya sampaikan. Dikatakan engkau tidak tahu, ya, engkau tidak tahu kemana eh, datangnya angin dan kemana perginya. Ya, demikian juga roh, nah, gitu ya. Jadi ada di sana dikatakan demikian juga roh. Ya, jadi ayatnya saya lupa ayatnya itu ya. Yohanes 3, Pak. Apa? Yohanes Ah, 3. ayat Dengan 18. Nikodemus dia. Ya, coba tolong bisa dibacakan, Pak. Oke. Yohanes 3 ayat 18 atau bagaimana? Ya. Yohanes 3 ayat ya, yang sebab Allah barang siapa dan dengan Nikodemus ya waktu itu Pak. Ya, bentar ya. Percakapan dengan Nikodemus mulai dari ini aja Pak, dari ayat 6. Ya, Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus lahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia pergi, kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. ya. Yang terakhir gimana, Pak? Yang terakhir, ayat 8 Pak. Demikian. Ya. Ayat 8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi Ya. engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Orang-orang lahir dari roh, ya. Ya. Jadi jadi ini seakan-akan roh itu diibaratkan angin, ya, kira-kira begitu ya. Jadi ini bisa menjadi renungan kita, ya. Jadi pembelajaran kita sebenarnya apa, ya. Sebab di situ ya, di dalam penglihatan itu di mana Daniel bermimpi ada empat angin, ya. Empat angin yang datang dari langit, ya. Jadi dari empat penjuru, ya, sehingga menggoncangkan, ya, laut besar itu, ya. Dari goncangan itu timbul, ya, binatang-binatang, ya. Jadi inilah mimpi, ya. Jadi setelah kita di ayat-ayat pertama dan sampai ke 8, ya, itu bicara tentang apa yang terjadi, ya, terhadap kerajaan-kerajaan itu, di mana semua binatang itu uh, menggambarkan suatu kerajaan yang akan terjadi, ya, gitu. Dan di ayat 9, sementara aku terus melihat tahta, ya. Jadi kita lihat dalam link, ya, tahta, ya. Oh, kita lihat di dalam Wahyu 1 ayat 14, ya. Jadi ini persis seperti di dalam Wahyu 14. Ya. Kepala dan rambutnya huruf besar, ya, putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Ya. Jadi kalau kita lanjut, ya, ya, di Wahyu 1:14 sampai 15, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Ya. 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Ya.
dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya. Jadi ayat 14, 15 dan 16 ini adalah ya gambaran daripada siapa itu ya yang lanjut usianya. Dia adalah Yesus, Tuhan kita yang kita sembah. Ya. Jadi setelah mengalami kebangkitan, ya. Jadi Wahyu 1 ayat Wahyu 1, Wahyu 2, Wahyu sampai Wahyu 3 berbicara tentang ya masih berbicara tentang jemaat ya. Jadi ada 7 jemaat ya itu. Sedangkan mulai dari Wahyu 4 ya itu mulai di surga ya. Jadi kalau kita lihat ya mulai ayat Wahyu 1 Wahyu 1 14 15 16 kita baca, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Ya. Tapi dia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya. Jadi yang awal dan yang akhir, ya. Ini ucapan Yesus sendiri, ya. Ketika Yohanes ya melihat ya, dalam penglihatan itu ya di mana ada perubahan ya Yesus yang fisik ya menjadi Yesus yang roh ya di dalam karena begitu begitu luar biasa yang rambutnya putih bagaikan dulu yang putih mentah ya kakinya mengkilat bagaikan tembaga ya kemudian di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Semuanya itu ada artinya, ya tentunya. Tapi saya tidak membahas ini, ya karena memang saya tidak cukup bahan untuk mengetahui sebenarnya ini, ya. Jadi ini erat sekali, ya. Linknya cocok sekali apa yang di dalam dimimpikan oleh Daniel, ya. Yang lanjut usianya, ya. Yang duduk di atas takhta itu ya. Kemudian di dalam ayat 17 ya. Wahyu 1 ayat 17 kalimat terakhir yang disampaikan Yesus adalah jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya. Ya, ketika Yesus di bumi ya setelah mengalami kebangkitan ya, Maria dari Magda ingin mencoba memegangnya. Demikian juga ya seperti Thomas ya disuruh memegangnya ya. Semua ya bisa dikatakan ya tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah untuk mau memegangnya ya. Tetapi ya di dalam Wahyu 1 ya dari 14 ya kalau melihat fenomena atau penglihatan seperti itu ya orang tidak akan berani memegangnya karena dia sudah dalam kemuliaan ya kira-kira begitu ya jadi sudah Yesus mengalami perubahan secara fisik ya wajahnya ya tangannya kakinya ya dideskripsikan itu sudah berubah ya. Ini saya tidak pernah lihat ya saya hanya kita tidak pernah melihat, bukan saya saja. Kita tidak pernah lihat, kita tidak bisa membayangkan bagaimana ya wajahnya, ya seperti wajahnya yang bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik, ya mungkin ya seperti Saulus sudah pernah, ya sehingga Saulus sampai jatuh ke tanah, ya. Saulus sampai jatuh ke tanah melihat wajah Yesus yang sudah bangkit kira-kira ya 15 tahun yang lalu ya kejadiannya kira-kira begitu ya. Saulus tidak mampu ya dan cukup mengerikan ya dan dia harus jatuh ya karena itu Yesus sudah mengalami suatu perubahan ya. Dan yang kita lihat ya ini sedikit ya menyimpang yang kita lihat Yesus ya
yang digambar-gambar itu masih berdarah-darah ya. Yesus yang masih disalib masih berdarah-darah ya. Jadi Yesus masih berjalan memegang tongkat, mengetuk pintu, ya kan, membawa domba, ya tidak ada salahnya. Tetapi yang gambar tentang Yesus, yang matanya ya bersinar seperti matahari, terik matahari itu tidak ada, ya jarang sekali saya lihat, ya yang rambutnya putih, ya metah itu tidak ada, ya yang selalu tetap ada Yesus yang kepalanya ya dengan mahkota duri ya dan berdarah-darah ya. Itu saja ya, itu aja yang bisa menjadi renungan ya. Mengapa ya Yesus sekarang yang sudah di dalam kemuliaannya yang besar ya, masih nampak ya yang berdarah-darah. Tapi saya tidak akan membahas itu ya. Kita kembali ya di Daniel 7 ya. Ayat 10. Suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan. Ya, perhatikan saudara sekalian di ayat 10. Lalu duduklah majelis pengadilan. Jadi majelis pengadilan ya, M dengan huruf besar, ya, P dengan huruf besar, dan dibukalah kitab, ya. Kita lihat di dalam link Wahyu ya 5 ayat 11 ya. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk ya, dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa ya, dan beribu-ribu laksa. Saudara sekalian, makhluk-makhluk ya dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa ya. Wahyu 20 dan aku melihat orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dibuka juga sebuah kitab lain ya, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab itu. Suatu sekalian, ya, di sini ada kitab kehidupan, ya. Dibuka, ya, di sana dikatakan dibuka kitab-kitab. Ya. Kemudian jadi ada banyak kitab-kitab, ya. Kemudian ada kitab suci, satu-satunya kitab suci, ya. Jadi ada banyak kitab, tetapi hanya ada satu kitab suci, yaitu kitab yang ada membawa kita, ya, nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi di dalam Wahyu 20 ya 12 dibuka juga sebuah kitab lain, ya, yaitu kitab yang suci, ya, yaitu kitab kehidupan, ya. Jadi kita, ya, dari sini kita bisa belajar, ya, yang terpenting, ya, bahwa nama kita harus, ya, tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba, ya. Jadi Yesus, ya, disebut sebagai anak domba karena Yesus, ya, melakukan misi karyanya. Jadi mulai dari rapture, ya, mulai dari peperangan Armageddon, ya, kerajaan 1000 tahun, ya, sampai perang Gog dan Magog, Yerusalem baru, ya, seterusnya sampai penghakiman terakhir, ya, langit dan bumi lenyap di hadapannya di Wahyu 20 ayat 11. Jadi tahta
putih, ya, duduk di atas tahta putih, ya, lenyap di hadapannya, ya. Kemudian penghakiman. Jadi yang saya ketahui, ya, ada 8 karyanya, ya. Jadi disebut sebagai anak domba, ya. Jadi anak domba. Mengapa anak domba? Jadi A huruf besar, D dengan huruf besar. Bukan anak domba yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes Pembaptis mengatakan, ya, memperkenalkan, ya, inilah, ya, anak domba yang menyelamatkan seisi dunia. Itu A, dan anak domba huruf kecil, ya. Tapi di sini di dalam kitab Wahyu, anak domba, ya, memakai istilah anak domba yang berarti anak domba yang disembelih, ya, itu mengingatkan, ya. Jadi anak domba sebagai korban, ya, korban apa, ya, korban keselamatan. Jadi makanya kita dari sini bisa belajar, ya. Jadi mengapa kok pakai nama anak domba, ya. Kalau bahasa Jawanya itu cempe, ya. Mungkin anak domba itu istilahnya itu cempe, ya, kalau orang Jawa, ya. Tetapi bukan itu yang dimaksud, ya. Anak domba adalah gambaran, ya, bahwa dia pernah dikorbankan, ya, korban keselamatan buat kita. Jadi saya juga masih pertama ketika saya membaca ini sulit untuk bisa mengerti, ya, kok namanya menjadi anak domba, itu menjadi pertanyaan saya, ya. Tetapi ini perlu, ya, perlu pemahaman yang paling dalam, ya. Jadi kita harus mengenal Tuhan yang kita sembah, ya. Tuhan yang memberikan keselamatan, ya. Itu ayat 10, ya. Kemudian ayat 11. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan, diserahkan ke dalam api yang membakar, ya. Kemudian 12 juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai waktu dan saatnya. Ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya, ya. Lalu diberikannya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah, ya. Jadi itu anak manusia, ya. Jadi penglihatan juga dari mimpi, ya, Daniel, di mana anak manusia, ya, anak manusia datang, ya, dari awan-awan. Seperti anak manusia datanglah, ya, ya, datang dengan awan-awan dari langit, ya. Kita terus lagi ke dalam 15. Maka aku Daniel terharu karena hal itu dan penglihatan-penglihatan yang bulat itu menggelisahkan aku, ya. Jadi ini suatu pertanyaan, kenapa Daniel harus gelisah? Apakah dia tidak tahu, ya, tidak memahami sebenarnya maksud dari mimpi itu yang memang cukup mengerikan, ya. Kalau kita baca terus, ya, ayat 16, lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana. Ku minta penjelasan tentang semua itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan diberitahunya kepadaku. Binatang yang besar, 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi.
sesudah itu orang-orang kudus milik yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Ya. Jadi di sini disebutkan ya, mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal, ya, kekal selama-lamanya. Orang-orang kudus, siapakah itu yang dimaksud? Ya, tentu ya, orang-orang kudus ya, adalah kita, orang-orang yang percaya kepada yang Kristus. Kita akan memerintah, ya, memegang pemerintahan sampai selamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Jadi itulah mimpi dari Daniel. Ya. Apa yang terjadi bagi orang-orang kudus yang demikian. 19, lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya yang melahap dan meremukkan, dan yang menginjak sisanya dengan kakinya. Jadi tentang 10 tanduk. Saudaraku sekalian, saya tidak akan menjelaskan ini ya, karena memang ya sudah dibatasi dengan waktu ya, tentang binatang-binatang itu adalah suatu nubuatan yang akan terjadi ya, dan sudah terjadi ya, yang dibahas tentang bahwa binatang-binatang itu melambangkan penguasa-penguasa dunia yang akan datang ya. Mereka adalah diberikan hati, mulut untuk menghujat. Mereka adalah binatang yang angkuh, yang buas, yang brutal ya. Ini gambaran ya, begitu kejamnya akan kehidupan di dalam dunia ini ya. Mereka adalah penguasa-penguasa jahat ya. Mereka menentang ya, menentang kekristenan ya. Jadi menentang pengikut-pengikut Kristus ya. Jadi kita bisa lihat apa yang terjadi di akhir zaman ini ya. Satu ya, kita tahu lah, kita bisa merenungkan ya apa yang terjadi ya. Kita ini adalah bukan dari dunia ini, kan oleh percaya kepada Kristus ya. Karena kita berasal dari surga. Kalau kita dari dunia ini, maka kita menjadi sahabat. Betul enggak? Kalau kita dari dunia ini, kita menjadi sahabat dunia, dan itu menjadi musuh Allah ya. Tapi kita menjadi oleh percaya kepada Kristus ya, maka kita menjadi anak-anak Allah ya, dan kita sudah dimeteraikan tidak menjadi ya, tidak menjadi pengikut-pengikut ya, terlena ya oleh dunia ini ya. Jadi ini suatu peringatan ya, begitu besar, begitu kejam ya, penguasa-penguasa yang ada di dunia ini. Kita harus semakin apa yang bisa sampaikan di sini ya, kita harus berjaga-jaga dan waspada ya. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan ya, yang kita sembah ya, yang adalah firman ya, dari awal di dalam kekekalan ya. Kita sedikit melihat ya, bicara tentang Alfa Omega ya. Jadi Yesaya ya 44 ayat 6, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ya. Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel, yang kupanggil, akulah yang tetap sama. Perhatikan saudaraku sekalian. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah juga yang terkemudian. Jadi Yesus ya, yang adalah firman
Dan firman itu adalah Allah yang sudah ada di dalam kekekalan. Ya, jadi Yesus yang fisik, ya, demikian juga ada Yesus yang roh, yang duduk di atas tahta seorang sesuai dengan Wahyu 4 ayat 2. Ya, Wahyu 4 ayat 2. Penglihatan Yohanes, ya. Aku melihat tahta seorang, di atas tahta duduk seorang dengan es huruf besar. Siapa lagi kalau bukan Yesus yang roh, ya. Sebab semua itu ya harus terjadi, ya. Kemudian di dalam Wahyu, ya, Alfa Omega disebut 4 kali, Saudara sekalian. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya. Jadi, aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah. Siapakah firman itu? Yesus. Siapakah Tuhan itu? Yesus. Siapakah Allah itu? Yesus. Ya. Jadi, demikian juga Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Ya, kita sudah membaca itu. Kemudian muncul lagi di Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, pada Yohanes, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Orang-orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ya. Wahyu 23 ayat terakhir. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ya. Ini semua ucapan Yesus. Ya. Jadi kita tidak boleh ragu. Kita harus tahu kepada siapa kita menyembah. Ya. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Yesus Kristus Tuhan. Makanya Thomas tanpa ragu-ragu mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Mari kita duduk kepala sebentar. Sedikit yang dapat kami sampaikan, biarlah menjadi renungan supaya kami semua yang mendengar terus belajar dan menggali, mencari kebenaran. Kami memang memahami tak seorang pun mengenal Bapa selain Bapa. Tak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tapi anak itu telah menyatakan dirinya. Ya. Kami bersyukur kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masih banyak misteri yang harus diungkapkan. Dan kami tahu hanya Engkau sendiri yang mengungkapkan. Banyak orang memberikan tafsiran-tafsiran. Kami pun tidak tahu apakah tafsiran itu benar. Tetapi biarlah Roh Kudus memimpin hidup kami. Supaya kami mengenal kebenaran yang sejati, yang mutlak. Yang adalah Engkau sendiri, Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Satu-satunya Allah, satu-satunya kuasa, baik di surga maupun di bumi. Satu-satunya Allah yang benar dan penuh hikmat. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih yang banyak Bapak Anfal yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan ya. Memang kita harus mengenal ya, lebih jauh lagi ya, apa yang kita sudah pelajari ya. Luar biasa ini Pak Anfal ya, kalau ngupasnya ini, waduh, benar-benar kita benar-benar terkesima ya, ceritanya nyambung-menyambung ya. Sungguh saya diberkati hari ini ya, kita harus mengenal ya, karena usia kita ini kan tambah lama bukan tambah muda ya, tapi bertambah terus satu tahun ya. Tapi kita nanti di usia yang keberapa kita nggak tahu, Tuhan yang menentukan kita semua. Tapi kita harus tetap apa yang menjadi kemauan Tuhan, kehendak Tuhan, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jadi berkat untuk kemuliaan.
satunya tidak percaya. Selain juga tidak patut juga ya, hari itu kita sepakat kita kembali di hari Senin ya. Ya, nah ini tentunya pasti saya sendiri ya. Kita akan seperjamuan kudus dengan Tuhan Yesus ya. Temanya saya sudah siap. Kita masih mengenal Tuhan Yesus dengan kesetiaan kita. Nah, ini nanti kita akan mendengar ada 5 poin ya. Apakah kita masih ada kesetiaan dalam mengasihi Tuhan? Harus ya. Seperti hari ini kita mengenal usia kita bertambah terus. Kita mengenal apa yang menjadi isi hati Tuhan. Itu yang harus kita pelajari dalam kehidupan orang percaya sehingga kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin. Silakan satu pujian. Mas Suto siap untuk satu pujian sebelum masuk doa syafaat. Ibu Lydia kembali. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita tanggapi firman Tuhan dengan mengangkat pujian karunia baik semua. Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan jua dan berkat tangan-Mu, setiamu ya Bapa, menjagai langkahku, tak tersebut berapa besar anugerah-Mu. Murah-Mu ku hormati seumur hidupku, dan ku serahkan hati tetap kepadamu. Ku takkan kekurangan di jalan Bapakku, sempurna kesenangan di kerajaan-Mu. Saya serahkan Ibu Lydia untuk doa syafaat. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami sudah dibekali firman-Mu kembali, supaya kami boleh tetap Tuhan taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Biar kuasa-Mu terus menyertai dan campur tangan Tuhan. Biar Tuhan yang akan selalu membukain pintu anugerah-Mu ya Bapa, pintu kemurahan dan pintu Tuhan yang bisa membawa berkat-berkat Tuhan. Biar kasih-Mu terus menolong, menyertai dan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga mendoakan kembali buat Bapak Anfal Tuhan yang sudah melayani firman-Mu Tuhan, Kau pakai terus dalam pelayanannya, biar hamba-Mu di mana saja Tuhan Kau sertai, Kau campur tangan dan menyertai, berikan terus kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu, bisa Tuhan mengatasi semua masalah apapun yang dihadapinya. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biar tangan Tuhan terus menolong, memakai dalam pelayanannya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Pamingguan Tuhan, biar Tuhan juga jamah berikan kesembuhan, perihal jantungnya Tuhan, biar kiranya Tuhan akan memberikan kuasa dan mujizat-Mu yang akan terjadi, biar dia boleh sehat dan sembuh kembali ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, buat anak-anaknya, buat mantu cucunya, pakai semua pelayanan dalam hidup mereka Tuhan. Jadikan semua anak-anak-Mu, hamba-Mu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat Bapak Hendra Tuhan. Kau juga jamah Tuhan, berikan kesembuhan, pulihkan kembali kesehatannya, biar dia boleh kembali lagi untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Karena hatinya rindu untuk datang, untuk
mengabarkan Injil keselamatan ke daerah-daerah Tuhan. Biar kuasa mujizat Allah akan menyertai dan menolong, memberikan organ yang baru kembali daripadamu Tuhan. Biar dia boleh sehat, kuat, dan bisa melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga doakan buat semua anak mantu cucunya. Pakai mereka juga menjadi hamba-Mu Tuhan, akan buka jalan, Tuhan akan menolong. Biar kasih-Mu Tuhan akan menyertai dan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami yang mengikuti di dalam Zoom ini Tuhan, Kau berkata satu persatu. Tuhan tahu semua keadaan kami, bahkan Tuhan tahu semua keperluan kami. Kami mohon kesehatan semuanya Tuhan, jamah kami berikan kesembuhan. Biar kuasa-Mu Tuhan, biar kasih kesehatan semuanya. Biar kami boleh sehat, kali kami boleh berjumpa kembali di dalam tatap muka bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari Tuhan tolong semuanya ya Bapa. Biar berkat-berkat ilahi akan mengalir kembali buat kami. Berkat-berkat jasmani pun Allah akan mencukupinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Yang tidak mengikuti juga Tuhan tolong. Mungkin mereka ada kesibukan, ada pelayanan, dan juga ada masalah-masalah yang dihadapinya, Tuhan akan tolong semuanya. Biar Engkau pakai di dalam pelayanan mereka, di dalam masalah Tuhan tolong buka jalan, berikan jalan keluar terbaik Tuhan. Biar kuasa Tuhan akan menyertai dan campur tangan-Mu. Kami juga mendoakan kembali buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Banyak hal kami tidak mengerti, mereka ada percayaan di dalam keluarga mereka Tuhan, yang sudah melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Jamah Tuhan pulihkan kembali, biar boleh mempersatukan kembali kuasa-Mu Tuhan. Kau hancurkan segala penghalang perintang ya Pak, di mana dia boleh meninggalkan keluarganya ya Bapak. Biar kasih-Mu akan menolong Tuhan, teristimewa buat hamba-hamba-Mu. Jadikan mereka berkat di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Biar boleh tetangga kiri kanan muka belakang boleh melihat bahwa kuasa Tuhan yang akan menolong hidup mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan buat anak-anak-Mu juga sama Tuhan. Mari Kau tolong juga banyak mereka kebutuhan dalam rumah tangga, perceraian. Biar Tuhan pulihkan kembali dalam hidup mereka Tuhan. Biar jauhkan dari hal-hal yang tidak baik dalam keluarga mereka Tuhan. Biar kuasa Tuhan akan menyertai dan campur tangan-Mu Tuhan. Karena Tuhan yang tidak menyenangkan akan perceraian ya Tuhan. Tidak menyenangkan Tuhan hal-hal yang tidak baik. Biar kuasa Tuhan akan menolong mereka semuanya ya Bapa. Teristimewa buat hamba-Mu dan anak-Mu Tuhan. Buat keluarga kami semuanya Tuhan selamatkan. Biar mereka boleh datang, boleh percaya kepada-Mu Tuhan. Hati-hati yang keras kami hancurkan dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan akan menolong mereka kembali Tuhan. Boleh terbuka hatinya untuk menerima Tuhan dalam kehidupannya. Biar mereka boleh dapat keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua doa dan permohonan kami. Kami juga doakan buat bangsa negara kami, buat pemerintah Tuhan, buat Bapak Presiden dan Wakil Kabinet Pusat sampai ke daerah Tuhan, tolong semuanya. Biar kasih-Mu akan menyertai itu. Keamanan, ada kesehatan, corona yang datang kembali Tuhan, Kau hancurkan semuanya. Apapun Tuhan bentuknya, tapi kami percaya kuasa Tuhan menghancurkan semuanya. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang kami semuanya Tuhan lindungi, jaga Tuhan. Biar kuasa Tuhan terus menaungi, menolong, dan menyertai campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya dan Tuhan Yesus
dan juga jangan anak, mantu, cucu, apapun yang dilakukan tangan kami semua dibuat berhasil dan berubah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya. Berkati Tuhan kita semua. Nama Yesus tinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Orang-orang yang percaya, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pendeta Leon untuk membantu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Pendeta Delson, bincang-bincang. Pendeta Derikson pelayanan, Pak, kan itu di Gobrolan ada itu. Oh, ada ya? Ada yang putranya yang ngurusin Pak Bro. Iya, Pak Derikson pelayanan. Kan di obrolan tuh ada. Ya, makasih Pak Tini. Ya, Yuk. Pak Tini ada, Pak Joni Iskandar. Bisa bantu. Iya. Ya, Aduh, silakan, sorry. Pak Joni. Tadi Pak, segi terus mengalir. saya terus nggak apa-apa ya. Ini anjing berisik.